Salam sejahtera, saudara yang kekasih. Kembali kita bertemu dalam tema Siapakah Sesamaku, bagian yang kedua. Dari pembacaan kita masih tetap Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Saudara, kita akan memikirkan relasi di dalam hidup, yaitu mengenai pribadi-pribadi yang ada di luar diri saya. Saudara, saya akan coba mengadakan pendekatan melalui apa yang disampaikan oleh Gabriel Marcel, yaitu seorang filsuf Prancis yang hidup di antara tahun 1889 sampai 1973, yang sudah barang tentu saya sederhanakan untuk konsumsi kita, dan juga saya berikan pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat saya di dalamnya. Nah, saudara, saya sangat menyenangi apa yang digambarkan oleh Gabriel Marcel untuk menunjukkan tentang orang-orang di sekitar kita. Pertama, ia berbicara tentang kata orang. Orang adalah seseorang, entah siapa, kita tidak tahu. Artinya orang itu ada, orang itu kita lihat, tapi kita tidak tahu siapa dia. Kita tidak mengenalnya. Bukan itu saja, saudara. Orang yang disebut orang adalah asing bagi kita. Demikian juga sebaliknya, kita asing bagi dia. Sehingga ada semacam perasaan untuk saling menjaga jarak antara saya dan dia. Karena dia adalah yang disebut orang yang asing. Saya melihatnya, tetapi tidak berdialog dengan dia, tidak berkomunikasi dengan dia. Tidak ada komunikasi antara saya dengan dia. Itu yang disebut orang. Jadi orang itu bisa ketemu selintas lalu pergi, sudah selesai. Tidak meninggalkan kesan apapun bagi masing-masing kita. Nah, saudara, oleh karena itu orang itu selintas, tidak kita kenal, tidak memberi kesan kecuali asing bagi kita. Yang kedua, saudara, Gabriel Marcel coba menggambarkan apa yang disebut sebagai mereka. Mereka adalah orang-orang yang saya butuhkan karena sesuatu. Orang-orang yang saya butuhkan karena sesuatu. Mereka merupakan pusat informasi bagi saya. Menjadi objek untuk bertanya, untuk mendapatkan hal-hal yang saya butuhkan, dan lain-lain. Tetapi mereka objek, dan saya menjadi subjek di sana. Saya berkomunikasi dengan mereka, tetapi tidak memberikan kesan. Saya kontak dengan mereka dalam bahasa, tetapi tetap merasa asing karena terpisah. Tidak mempunyai kesan yang panjang, tidak mempunyai relasi yang jelas. Itulah mereka. Tetapi ada kontak dalam bahasa, tetapi tidak di dalam rasa. Saya menjadikan mereka objek, dan saya adalah subjek. Memang dia yang disebut mereka itu lebih dari sekedar apa yang kita sebut orang tadi. Namun kelebihan itu hanya dalam komunikasi, bahasa, bukan dalam kesan dan rasa. Mereka hanya objek, dan saya menjadi subjek. Itulah relasinya. Yang ketiga, yang disebut engkau, yaitu saudara, engkau ini menjadi sedikit lebih tinggi lagi, saudara. Yaitu adanya keterbukaan antara aku dan dia. Artinya, saya siap untuk dikenal oleh dia, dan saya siap mengenal dia dengan segala risiko apapun. Keterbukaan itu membuat kami bisa saling memahami. Yang kedua, engkau berarti ada komunikasi dua arah, yang menjadikan hubungan saya dan dia menjadi hubungan yang disebut kita. Karena kita itu adalah saya dan engkau di dalam posisi yang sama, untuk sama-sama mengambil satu posisi, satu sikap yang jelas. Engkau dan aku sama-sama menikmati, sama-sama merasakan, sama-sama masuk di dalam pembicaraan di mana kita berdua terlibat, dan di sanalah tercipta relasi sebagai sesama subjek. Jadi, saya subjek, engkau subjek. Engkau bukan objek. Objek adalah saya dan mereka. Tapi engkau lain. Nah, oleh karena itu, saudara, engkau menjadi pribadi yang dapat menjadi bagian hidupku. Nah, menarik sekali apa yang dijelaskan oleh Gabriel Marcel.
untuk memisahkan dan coba menilai atau memilah-milah apa yang disebutnya sebagai orang, mereka, dan engkau. Nah, di dalam hidup kita menemukan relasi-relasi seperti ini, bukan? Saudara berpapasan dengan orang setiap kali di jalan. Saudara tidak mengenal dia, tidak tahu aktivitas dia, tapi saudara melihat dia. Ada faktanya. Berlalu lalang ketika kita di jalan, di dalam bus atau dimanapun, mungkin duduk sama-sama, tetapi tidak saling mengenal, asing, bahkan mungkin saling mencurigai. Itulah disebut orang. Itu relasi tahap pertama tadi, yang paling kasar dari relasi hidup manusia, saling lalu saja. Mereka menjadi satu relasi yang sedikit ada kontak basa-basi manusia. Saya bertanya, atau dia bertanya, tetapi pada waktu bertanya maka diperankan saya menjadi subjek, maka yang saya tanya itu objek. Di mana alamat ini? Bagaimana ini? Apakah tahu ini? Apakah itu? Terima kasih. Lalu saya pergi, saudara. Saya tidak peduli dengan apa yang dialami oleh dia, yang dirasakan oleh dia. Bagi saya adalah bahwa saya peduli, saya sudah mendapatkan informasi itu. Saya sudah mendapatkan apa yang saya butuhkan. Tapi saya tidak akan terbuka dan berbuka hati dia, bukan? Tetapi ketika engkau, dia menjadi sesuatu yang indah. Di sanalah ada keterbukaan, siap untuk saling mengenal. Di sanalah ada keterbukaan, siap menciptakan komunikasi sehingga menjadi satu community kita. Di sanalah tercipta relasi selaras antara subjek dengan subjek, bukan subjek dengan objek. Nah, aku dan engkau, seharusnya inilah menjadi hubungan penting di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita seringkali menjadi orang-orang yang masuk ke gereja, tetapi di dalam gereja yang berlaku adalah aku dan orang. Orang-orang di sekitarku adalah orang-orang yang aku lihat, aku pandang, tetapi lalu lalang saja. Ia tetap asing bagiku, walaupun mungkin setiap minggu dia ada di sana dan aku ada di sana. Mungkin duduk di tempat yang sama, saudara. Dia keluar, aku keluar. Dia menyanyi, aku menyanyi, tapi dia asing bagiku. Kami tidak pernah berkomunikasi. Betapa tragisnya suasana seperti ini. Ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita dan kita tidak perlu menipunya, saudara. Ini kita renungkan hari ini. Seperti apa kita berelasi dalam hidup ini? Jangan-jangan, saudara-saudara yang kekasih, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita berjemaat. Orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang tidak kita pedulikan. Mereka adalah orang-orang yang menjadi orang saja. Yang kedua, saudara, mungkin sedikit lebih baik. Karena berbagai tatanan, berbagai pola yang diciptakan dalam gereja, maka orang salam-salaman, say hello, apa kabar saudaraku, saling jabat tangan kiri dan kanan, sehingga pecahlah memang kekakuan yang ada. Gereja yang kaku bisa tercipta. Orang yang berbakti adalah orang-orang, karena asing satu sama lain. Pada waktu gereja memecah ini, suasana kaku dan menciptakan suasana untuk ada satu relasi, maka terjadi jabat tangan, maka hubungan adalah saya dan mereka. Orang-orang itu saya butuhkan untuk mengungkapkan rasa kasih saya. Selamat siang, selamat pagi. Saya puas pada waktu bisa mengucapkan selamat siang, karena saya bisa mengekspresikan kasih saya. Bodoh amat dia bisa menikmati itu apa tidak. Iya kan, saudara? Saya puas karena saya kebetulan ada orang yang mempunyai jabatan, seorang yang mempunyai harta, mau mengucapkan selamat pagi kepada seorang yang kebetulan miskin, untuk mengekspresikan kasih saya. Bodoh amat orang itu merasakannya atau tidak. Di sana terjadi komunikasi dalam bahasa, tetapi tidak di dalam rasa. Batin tidak terjadi kontak. Batin tidak ada komunikasinya. Saudara yang kekasih, di sini merupakan satu kegagalan lagi. Gereja mungkin saja terjebak dan sudah merasa melakukan itu, padahal relasi yang terjadi adalah saya dan mereka. Dan saya pikir kita mesti jujur, saudara. Tidak sedikit juga kan gereja terjebak pada relasi saya dan orang. Paling bantal adalah saya dan mereka. Jadi di dalam relasi seperti ini apa yang mau kita bicarakan? Oleh karena itu sangat menarik sekali Gabriel Marshall memberikan satu gambaran yang indah, dan kita mulai mengkoreksi diri kita. Di dalam hubungan seperti apa sebenarnya kita berada sebagai satu jemaat. Oleh karena itu pertanyaan si ahli Taurat, siapakah sesamaku tadi, menjadi satu pertanyaan yang perlu kita pikirkan dalam pengertian. Jangan-jangan kita pun tak ngerti juga siapa sesama kita. Kita berpikir dia sudah menjadi sesama kita, padahal belum. Oh, sesamaku adalah orang-orang saudaraku seiman yang di gereja. Oh, mungkin relasi saudara dengan dia adalah seperti relasi dengan orang.
atau dengan mereka, tetapi bukan saya dan kau. Engkau dikatakan tadi bukan mempunyai satu keterbukaan, siap dikenal dan siap mengenal. Engkau mempunyai satu komunikasi dua arah yang menjadi satukan hubungan, sehingga menciptakan community yang kita sebut kita. Saya dan engkau, kita tercipta karena kita sama-sama menjadi diri subjek dan subjek, saling menghargai, saling menasehati, saling menghibur. Seharusnya ini relasi anak-anak Tuhan. Siapakah sesamaku? Sesamaku adalah orang yang bisa terbuka dengan aku, mau mengenalku, dan aku mau mengenal dia. Sesamaku adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan aku di dalam dua arah, sehingga kami menjadi kita, menjadi satu. Sesamaku adalah mereka yang kuperlakukan sebagai subjek dan memperlakukan aku sebagai subjek, sehingga tidak ada yang memperalat dan diperalat. Wow, saudara, indah sekali bukan? Jikalau demikian kita mulai berpikir pada waktu kita di gereja, pada waktu kita berjemaat, pada waktu kita beribadah, apakah orang-orang yang kita perlakukan adalah orang-orang sebagai sesamaku? Aku dan engkau, sehingga menjadi kita. Atau aku dan mereka, aku dan orang, sehingga menjadi asing. Dan kita memanipulirnya. Kita memainkan peran kita seperti bintang sinetron. Sok kenal istilahnya saudara. Sok akrab katanya. Nah, di dalam suasana seperti itu, sok akrab atau sok kenal dan bukan realnya, maka kita sudah menipu, kita sudah merendahkan nilai hubungan saya dan sesama. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, tidaklah menjadi mudah untuk bisa menempatkan orang-orang di sekitar kita menjadi sesama kita. Perlu satu kematangan, perlu satu kejujuran dari hidup kita, supaya kita sungguh-sungguh bisa menghargai orang-orang di sekitar kita. Karena itu ketika Tuhan mengatakan cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri, ini amat sangat dalam, sangat mengagumkan saudara. Terlebih kalau kita lihat dari apa yang kita pahami tentang relasi tadi. Gereja muda mengatakannya, pendeta muda mengkhotbahkannya, tetapi sangat sulit untuk melakukannya. Kita seringkali melakukan orang lain sebagai orang yang tidak kita kenal, lalu lalang di depan kita dan tidak memberikan kesan kepada kita. Kita seringkali melakukan relasi dengan mereka, menjadikan mereka objek kita untuk mencari informasi, memuaskan rasa kita. Tetapi mampukah kita menghargai orang-orang di sekitar kita, mereka-mereka di sekitar kita, menjadi engkau yang kita berikan derajat yang sama dengan diri kita, subjek dan subjek, sehingga kita bisa menghargai dia sebagai satu pribadi. Kita bisa memberi respek, memberi hormat kepada dia sebagai seorang yang sama dengan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, siapakah sesamaku? Maka izinkan saya memberikan 3 hal ini. Sesamaku adalah dia yang sama-sama denganku sebagai subjek dengan subjek, yaitu merupakan bentuk penghargaan yang real, merupakan satu bentuk penghargaan posisi. Saya dan dia sama, entah kaya entah miskin, itu tidak jadi masalah. Saya pendeta, dia jemaat, no, sama. Tidak berarti karena perbedaan jabatan atau perbedaan posisi membuat relasi menjadi atas bawah. Subjek itu subjek. Saya tidak boleh menjadikan dia objek. Siapakah sesamaku? Yaitu dia yang kuyakini sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Imago Dei. Allah kan menciptakan saya menurut gambar dan rupanya. Maka orang yang di sekitarku, yang disebut mereka, pasti juga diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Tetapi aku ternyata tanpa sadar telah menjadikan mereka orang, telah menjadikan mereka dalam pengertian tadi kan, yaitu yang asing atau sekedar objek. Artinya aku menganggap diriku sebagai gambar dan rupa Allah, tetapi ternyata aku menempatkan manusia lain bukan gambar dan rupa Allah, saudara. Seakan-akan cuman akulah gambar dan rupa Allah, orang lain bukan. Sehingga aku menjadikan mereka dan orang. Kalau memang kita menganggap seluruh manusia adalah gambar dan rupa Allah, maka kita harus memperlakukan mereka sebagai engkau, kau, aku dan kau. Tentu bukan suka dengan engkau ya saudara ya, tapi aku dan kau adalah kita. Aku dan kau adalah satu, subjek dan subjek. Yang ketiga saudara, aku dan kau, maka sesamaku itu adalah dia yang kukasihi
seperti aku mengasihi diriku sendiri. Mengapa bisa begitu? Karena saya sudah memperlakukan diri saya sebagai subjek dan dia subjek. Maka saya akan coba merasakan di dalam hidup saya kalau saya melakukan sesuatu bagi dia. Kalau dia yang merasakan itu, kalau dia yang tertimpa bencana itu, bagaimana? Sakit. Kenapa saya tahu sakit? Karena kalau aku tertimpa, aku juga sakit. Maka perasaan sakitku, ku rasakan, ku pindahkan kepada dirinya, sehingga aku tidak akan memperlakukan itu terhadap dia. Kan begitu, saudara. Sehingga di dalam hal itu timbullah satu penghargaan yang luar biasa. Itulah wujud kasih. Tetapi berapa banyak orang bisa mengambil keuntungan dengan merugikan orang lain? Berapa banyak orang bisa menindas orang lain untuk posisinya lain? Berapa banyak orang lain bisa menyalip atau mensiksak, begitu istilahnya ya, berkompetisi dengan cara yang tidak syah, dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak benar untuk kepentingan sendiri. Hidup kita yang begitu egois. Kita gak sempat lagi memikirkan orang, apalagi menyamakan dia seperti diri kita sendiri, saudaraku. Apakah saudara pernah berpikir ketika di gereja bahwa saudara pulang dengan segala kemegahan dan kemewahan, tapi banyak orang yang satu gereja duduk dengan saudara kebingungan, mau naik bus apa ini? Apa saudara pernah peka melihat berapa banyak orang yang berkhotbah dengan cara yang luar biasa, naik dengan mobil yang mewah, tapi saat yang samaan jemaat yang mendengar pulang dengan perut keroncongan dan kebingungan karena ongkos bus pun sudah tidak cukup lagi. Sesamaku kah? Saudara yang kekasih, kita perlu jujur dalam hidup ini. Pertanyaan si ahli Taurat dari sisi lain sekarang kita lihat menjadi pertanyaan penting juga untuk mempertegas betapa sebenarnya kita tidak mengenal sesama. Sehingga kita mengatakan, oh si ahli Taurat ini ternyata tidak mengenal sesamanya. Oh ya benar juga, karena ternyata sesamaku itu tidak sederhana diterjemahkan. Tetapi alangkah indah kalau di dalam pemahaman kita tentang hal itu justru menjadi koreksi bagi kita untuk kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita, supaya kita jangan terjebak pada satu nilai yang salah. Sesamaku manusia. Dunia ini akan tenteram, dunia ini akan aman, dunia akan nyaman, lepas dari segala pergolakan pertikaian yang menyakitkan dan menghancurkan persatuan manusia, kalau manusia bisa menghargai manusia yang lain sebagai sesamanya. Dan kekristenan telah memberikan sumbangsi, kiranya setiap orang-orang Kristen yang punya anugerah, yang punya berkat, yang punya warisan firman Allah yang mengatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, bisa mewujud nyatakannya di dunia ini, khususnya kita yang ada di Indonesia, di bumi Indonesia ini. Sehingga di tengah-tengah kerusuhan, kekacauan yang ada, kita bisa memproklamirkan, menunjukkan hal itu. Bangsa ini mempunyai cita-cita yang luhur, yang baik sekali. Pancasila mengatakan sila terakhir adalah apa? Keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Indah bukan? Ada kemakmuran pasti bisa. Keadilan itu bukan sekedar berarti semuanya sama kaya, tidak saudara. Tetapi bagaimana semua sama bisa merasakan harganya, berada pada tempat yang semestinya. Tidak ada yang ditindas, tidak ada yang terlalu diangkat tinggi. Semua sama, ada di sana sesuai dengan karunia Tuhan. Kan orang tidak bisa sama pinter ya. Pasti ada pinter, ada bodoh. Tapi yang bodoh tidak dibodoh-bodohin, dan yang pinter tidak bodoh-bodohin. Atau yang pinter gak dimaki-maki, dan yang bodoh diagung-agungkan, dan seterusnya. Tapi biarlah mereka pada posisi masing-masing. Sehingga yang bodoh mungkin cuma bisa mengumpulkan 10 rupiah, yang kaya 20 rupiah. Tetapi yang 20 rupiah bukan karena menipu yang bodoh. Dan yang bodoh kalau punya pun 10 rupiah tidak mencuri dari yang pinter. Itu penting saudara, itu keadilan. Nah bagaimana di gereja? Apakah sila kelima itu sudah ada di dalam gereja? Keadilan yang merata bagi seluruh jemaat? Kalau tidak, bagaimana kita mengharapkan Indonesia sosok? Apa sumbangsi kita? Siapakah sesamaku? Bukankah menjadi pertanyaan penting? Marilah kita bercermin, dan marilah kita lihat yang paling dekat, gereja kita. Selamat memperhatikan lingkunganmu, gerejamu. Amin.